Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas atau belajar bersama tentang materi persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi persamaan dan fungsi kuadrat? Nah, di sini ada dua ya materinya, yaitu pertama persamaan kuadrat, yang kedua yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, dalam persamaan kuadrat apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu nanti ada pengantar atau pendahuluan kaitannya, yaitu tentang kenapa kita harus belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian tentang akar-akar dan diskriminan persamaan kuadrat, tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat, mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dan yang terakhir tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Itu kalau di persamaan kuadrat. Kemudian kalau di fungsi kuadrat yang kita bahas adalah jenis-jenis fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir bagaimana cara menentukan rumus fungsi kuadrat. Nah, banyak sekali ya yang akan kita bahas, tapi tenang saja, tidak mungkin semua materi ini akan kita bahas dalam satu video atau satu kali pertemuan. Untuk video kali ini kita akan membahas dulu, yaitu dari pendahuluan sampai akar-akar dan diskriminan persamaan kuadrat. Jadi cukup dua subbab ini saja. Nanti to be continue ya. Jadi ada video bersambung di video materinya bersambung di video berikutnya. Jadi tetap simak terus di channel ini supaya tidak ketinggalan materinya. Oke, let's go. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Untuk apa kita harus belajar PK? PK itu saya singkat ya, singkatan dari persamaan kuadrat. Jadi untuk apa kita harus mempelajari persamaan kuadrat? Untuk lebih jelasnya, coba kita simak ilustrasi dari video berikut. Jadi seorang bapak bertanya kepada seorang anak, "Bapak mau buat rumah luasnya 200 meter persegi, yaitu 200 meter persegi. Panjang ke belakang 6 meter, lebihnya dari lebarnya. Berapa ukuran tanah yang harus Bapak beli?" Jadi itu ada sebuah masalah. Yang ditanyakan sama bapak itu. Nah, masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Ini salah satu contoh saja ya, salah satu contoh saja permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, si anak menjawab panjangnya 17 meter, 17,5 meter. Nah, ini ada masalah yang kedua. Masalah yang kedua, Bapak mau buat kolam perhiasan, tinggi kotak 4 cm, alasnya persegi, tapi kain pelapisnya luasnya 132 cm persegi. Berapa panjang sisi alasnya? Nah, ini juga permasalahan yang ada kaitannya dengan persamaan kuadrat. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan itu butuh yang namanya ilmu tentang persamaan kuadrat. Jadi mengapa kita harus mempelajari tentang persamaan kuadrat? Karena dalam kehidupan sehari-hari ada kasus-kasus yang harus diselesaikan dengan persamaan kuadrat.
Itu baru dua contoh permasalahan sebenarnya, dan permasalahan yang diberikan ini yang ada di video tadi itu baru permasalahan yang sangat sepele atau sederhana. Bahkan nanti di dunia usaha, di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dengan persamaan kuadrat, dan tentunya dia akan lebih kompleks lagi, membutuhkan materi yang lain, tidak hanya persamaan kuadrat, karena saling berhubungan antara materi satu dengan materi yang lainnya. Nah, itu alasannya kenapa kita harus mempelajari persamaan kuadrat. Nah, berikutnya pengertian dari persamaan kuadrat. Sebelum kita masuk ke pengertian persamaan kuadrat adalah bla 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 ya. Jadi nanti kalian harus bisa mendefinisikan ya apa persamaan kuadrat itu atau apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu. Nah, coba perhatikan. Saya berikan sebuah contoh. 6x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Ini adalah contoh persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang berikutnya 2y dikurang 7 sama dengan 0. Itu bukan persamaan kuadrat. Ini saya kasih tanda silang, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini variabelnya dia tidak ada pangkatnya 2. Jadi tidak ada pangkatnya 2, sehingga dia bukan persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga ini dia juga persamaan kuadrat, tapi variabelnya m. Variabelnya m dia persamaan kuadrat juga karena dia punya pangkat 2 di sini. Kemudian yang berikutnya ini dia bukan persamaan kuadrat. Kenapa kira-kira? Nah, dia variabelnya p. Dan pangkatnya ini ada pangkat 3-nya. Ini pangkat 3-nya. Padahal persamaan kuadrat itu namanya kuadrat itu kan pangkatnya 2. Berarti ini bukan persamaan kuadrat yang 5p pangkat 3 ditambah 3p sama dengan 0, ini bukan persamaan kuadrat. Berikutnya yang ini 5ab kuadrat tambah 3ab dikurang 1 sama dengan 0. Ini dia persamaan kuadrat juga karena ada pangkat 2 di sini. Ada pangkat 2. Kemudian di sini variabelnya ada 2, yaitu variabel A dan variabel B, dan di sini ada pangkatnya 2, berarti dia juga persamaan kuadrat. Kemudian ini bukan persamaan kuadrat yang 1/n ditambah 3 kurang 4n sama dengan 0, bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkatnya ini nggak ada yang pangkat 2. Ini pangkatnya 1. Ini pangkatnya juga 1, jadi bukan persamaan kuadrat. Nah, yang terakhir ini dia persamaan kuadrat bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Meskipun di sini ada pangkat 2-nya, ini ada pangkat 3-nya, ini bukan persamaan kuadrat karena ada pangkat 3-nya. Nah, jadi persamaan kuadrat itu pengertiannya adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabel-variabelnya itu adalah 2. Jadi dia pangkat tertingginya harus 2. Jadi variabelnya itu pangkat tertingginya harus 2. Seperti ini contoh yang terakhir ini dia bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 3, gitu ya. Dan bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah a kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kira-kira kenapa ya A-nya kok tidak boleh 0? Coba perhatikan di sini di bentuk umumnya ini AE kuadrat. Kalau A-nya dibuat 0, jadi sama saja AE kuadrat itu nggak ada. AE kuadrat itu nggak ada. Jadi cuma BX ditambah C, karena kalau A-nya 0 jadi 0 kali E kuadrat kan 0. Jadi ini sama dengan nggak ada. Kalau ini tidak ada, cuma BX ditambah C saja, berarti dia pangkat tertingginya jadi tidak 2, pangkat tertingginya cuma 1. Sehingga syaratnya A-nya tidak boleh 0. Jadi bentuk umum itu apa sih? Bentuk umum itu adalah bentuk yang standar, bentuk yang normalnya. Bentuk yang normalnya. Jadi
AI kuadrat tambah BX tambah C. Dan ini standarnya kalau mau dibolak-balik boleh, misalkan menjadi C ditambah AI kuadrat ditambah BX. Nah, C-nya di depan itu juga persamaan kuadrat. Seperti nah ini ya. Ini C-nya di sini. Yang ini ya, yang ini 5M dikurang 9M kuadrat sama dengan 6. Ini juga persamaan kuadrat, tetapi dia tidak bentuk umum, belum tidak normal bentuknya, tapi dia juga persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya juga 2. Itu ya. Itu yang namanya persamaan kuadrat. Nah, sekarang ada latihan buat kalian. Nanti bisa kalian kerjakan. Nah, bisa dimasukkan kerjaan kalian bisa diketik di komen ya, di bagian komen. Nih latihannya. Jadi latihannya tentukan mana yang merupakan persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Nah, tapi ini agak beda ya. Nomor 1 misalkan ini masih ada kurungnya. Kalau kita lihat sekilas, nomor 1 ini X kali 2X kurang 5 sama dengan 0. Padahal tadi persamaan kuadrat itu kan pangkat tertingginya harus 2. Di sini tidak ada pangkat 2-nya, tapi belum tentu dia bukan persamaan kuadrat. Karena dia masih ada kurungnya. Berarti kalau masih ada kurungnya ini harus kita kalikan dulu. X kali 2X jadinya berapa? Kemudian X dikali min 5 jadinya berapa? Jadi artinya ini harus dikalikan dulu. Ya, dikalikan dulu baru kelihatan nanti pangkat tertingginya berapa. Begitu juga nomor 2. Nomor 3 juga harus dikalikan M kali 2M, M kali 1. Nah, nomor 4 juga harus dikalikan. Nah, berarti nanti setelah dikalikan atau setelah dikalikan kan kurungnya tidak ada. Setelah kurungnya tidak ada, baru kelihatan yang mana yang persamaan kuadrat, yang mana yang bukan. Nah, nanti untuk menjawab bisa di kolom komentar. Nah, ini catatannya, jika menurutmu bukan persamaan kuadrat, berikan alasanmu. Misalkan nomor 1 itu bukan persamaan kuadrat, apa alasannya? Ya. Nah, silakan nanti untuk latihan secara mandiri. Berikutnya itu tentang akar-akar dan diskriminan persamaan kuadrat. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat dulu yang kita bahas. Diskriminannya nanti ya. Akar-akar dari persamaan kuadrat. Perhatikan dulu ini ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 63 sama dengan 0. Berapa nilai X agar persamaan kuadrat di atas menjadi persamaan yang benar? Artinya kalau X-nya itu diganti angka berapa ya? X-nya itu diganti angka berapa supaya hasilnya 0. Berarti kita coba-coba dulu. Misalnya X-nya itu kita ganti 5 misalnya ya. X-nya kita ganti 5 berarti kan menjadi ini X-nya kita ganti 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikurang 63. Ini X-nya kita ganti 5 ya. Nah, jawabannya 0 bukan? Nggak mungkin ya, 5 kuadrat 25. 25 tambah 10 jadi 35. 35 kurangi 63 sama dengan 0. Kan salah. Karena jawabannya tidak 0. Berarti yang X-nya sama dengan 5 salah. Kemudian kalau X-nya sama dengan 7, X-nya sama dengan 7, itu coba ya kita masukkan X-nya diganti 7, jadi 7 kuadrat ditambah 2 kali 7 dikurang 63. 7 kuadrat 49. 49 tambah 14 jadinya 63. 63 kurangi 63 sama dengan 0. Kan benar. Nah, jadi X-nya sama dengan 7 itu benar. Ada enggak X yang lain yang benar selain X sama dengan 7? Nah, coba kita X sama dengan min 9. Kalau X-nya kita ganti min 9 jadi min 9 kuadrat ditambah 2 kali min 9 dikurang 63. Coba kita hitung min 9 kuadrat itu 81 dikurang 2 kali min 9 min 18. Jadi 81 kurangi 18 itu 63 kan? 63 dikurang 63 sama dengan 0. Nah, jadi benar. Jadi X-nya ada 2 yaitu 7 dan min 9. Artinya X1-nya adalah 7, X2-nya adalah min 9. Jadi ada 2-nya.
X-nya yang membuat persamaan kuadrat ini menjadi 0. Jadi X-nya adalah 7 dan X-nya adalah min 9. Ada 2 X. Maka X1 dan X2 ini, 7 dan min 9 ini disebut akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 63 itu. Nah, itu yang disebut dengan akar-akar. Jadi ingat-ingat ya. Jadi apa kesimpulannya? Akar dari persamaan kuadrat itu apa kira-kira kesimpulannya? TikTok. Yuk mikir dulu. Jadi apa? Sudah mikir ya? Sudah mikir? Coba kita cek. Apakah pikiran kalian sesuai dengan kesimpulan ini? Jadi apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat? Nah, ini akar persamaan kuadrat itu adalah nilai suatu variabel yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Jadi nilai suatu variabel kan tadi variabelnya X, berarti nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Artinya nilai X-nya berapa supaya hasilnya 0 kalau dalam hal ini ya. Berapa X-nya supaya 0. Jadi semua X yang membuat persamaan kuadrat ini menjadi 0 itu namanya akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, paham ya? Itu yang disebut dengan akar-akar. Atau ada juga yang menyebutkan itu adalah penyelesaian. Penyelesaian dari persamaan kuadrat itu berarti persamaan kuadrat itu punya dua penyelesaian, namanya X1 dan X2. Jadi X1 dan X2 itu namanya adalah penyelesaian persamaan kuadrat atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Paham ya? Lanjut. Yang berikutnya tadi sudah kita bahas akar, nah sekarang kita bahas diskriminan. Diskriminan dari persamaan kuadrat. Jenis akar persamaan kuadrat ditentukan oleh D. D itu apa? Diskriminan. D itu diskriminan. D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, diskriminan itu artinya adalah pembeda. Kok bisa pembedanya? Ya, karena D itu nanti membedakan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat itu. Jadi jenis-jenis akar itu ditentukan oleh D-nya. Nah, sedangkan D-nya itu adalah rumusnya B kuadrat min 4AC. Kenapa D ini bisa menentukan jenis akar? Karena akar-akar dari persamaan kuadrat itu X1 dan X2 itu bisa dicari dengan rumus ini. Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Atau dengan kata lain min B plus minus, nah B kuadrat min 4AC ini kan D, diskriminan ya. Jadi untuk mencari akar-akarnya adalah min B plus minus akar D per 2A. Jadi D ini nanti mempengaruhi nilai dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, apa jenis-jenis akar itu? Nah, ini ya. Jadi nanti kalau misalkan D-nya itu kurang dari 0, maka dia akarnya itu adalah non real. Kalau D-nya kurang dari 0, itu akarnya non real. Tapi kalau D-nya lebih besar atau sama dengan 0, dia akarnya real. Real D-nya kurang dari 0, itu nanti akar-akarnya X1 dan X2-nya itu dia non real. Tapi kalau D-nya itu lebih besar sama dengan 0, akar-akarnya itu nanti real. Nah, berikutnya, kalau misalkan D-nya itu besar dari 0, besar dari atau sama dengan 0, itu ada dua kemungkinan. Kalau D-nya sama dengan 0, ya, kalau D-nya itu sama dengan 0, nanti akar-akarnya itu kembar. Jadi X1 dan X2-nya itu sama atau kembar. Kemudian kalau D-nya besar dari 0, maka nanti akar-akarnya berbeda. Jadi akar-akarnya berbeda. Nah, kalau D-nya lebih besar dari 0 itu ada dua kemungkinan lagi. Kalau D-nya itu dia bisa diakar atau dia bilangan kuadrat, nah, berarti nanti akar-akarnya itu, nah ini ya, bayangkan kalau D-nya ini bisa diakar, berarti nanti ini
hasilnya akan berupa bilangan rasional. Tetapi kalau D-nya ini tidak bisa diakar atau bukan bilangan kuadrat, D-nya bukan bilangan kuadrat, berarti nanti D-nya akar-akarnya itu adalah irasional. Gitu ya. Jadi jenis-jenis akar itu kesimpulannya, kalau D-nya itu sama dengan kurang dari 0, maka akar-akarnya itu dia nanti akar-akarnya berbeda dan bukan bilangan real. Kalau D-nya sama dengan 0, akar-akarnya itu sama dan bilangan real. Dan kalau D-nya itu lebih besar 0, berarti akar-akarnya nanti adalah dia berbeda dan bilangan real. Ya, jenis-jenis akar. Nah, ini contohnya. Tentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama 2x kuadrat tambah 4x kurang 1 sama dengan 0. Dan yang kedua 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 0. Oke, kita bahas. Ini ya, yang A. 2x kuadrat tambah 4x kurang 1 sama dengan 0. Kita hitung D-nya. Di sini berarti D itu B kuadrat kurang 4AC. Berarti A-nya 2, B-nya 4, C-nya min 1. Nah, ini A-nya 2, B-nya 4, C-nya min 1. Berarti B kuadrat menjadi 4 kuadrat dikurang 4AC, berarti 4 kali 2 kali min 1. 4 kuadrat 16, min 4 kali 2, min 8 kali 1. Min 1 jadinya plus 8. 16 plus 8. Jadi D-nya adalah 24. Nah, karena 24 ini dia besar dari 0, karena D-nya lebih besar 0, dan D-nya itu bukan bilangan kuadrat, atau D-nya itu kan 24 kan nggak bisa diakar. Nah, jadi jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat itu nanti adalah dia termasuk nanti akar-akarnya bilangan real dan berbeda dan bilangan irasional karena tidak bisa diakar. Oke ya. Jadi dia bilang nanti akar-akarnya berbeda, bilangan real dan bilangan irasional. Nah, kemudian 4x kuadrat tambah 12x tambah 9. Berarti A-nya 4, B-nya 12, C-nya 9. Kita masukkan ke rumus sini. Berarti B kuadrat berarti 12 kuadrat dikurang 4, A-nya 4, C-nya 9. Berarti 12 kuadrat 144 dikurang 4 kali 4 16, 16 kali 9 juga 144. Berarti 0. Karena D-nya 0, maka akar-akarnya itu real dan kembar dan dia bilangan rasional. Jadi kalau D-nya 0 berarti dia akar-akarnya kembar. X1 dan X2-nya nanti kembar. Kemudian dia bilangan real dan bilangan rasional. Oke, itu ya penjelasan mengenai diskriminan. Jadi nilai diskriminan itu menentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar. Jadi akar-akarnya kan akar-akar persamaan kuadrat kan ada 2 ya, X1 dan X2. Jadi X1 dan X2 itu bisa kembar, bisa berbeda. Bisa bilangan real, bisa bilangan non-real. Bisa bilangan irasional, bisa bilangan rasional, tergantung D-nya. Oke. Nanti ada rangkaian berikutnya, ini ada latihan yang kedua. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut. Tentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat berikut. 1, 2, 3. Boleh kalian kerjakan, dan kalau ada kesulitan boleh komen, bertanya di kolom komentar. Terima kasih untuk pertemuan kita atau video kita yang pertama tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sampai di sini dulu. Masih ada materi berikutnya, kita sambung ke video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.